Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, NPM saya 19110100. Saya dari kelas C Sore Manajemen semester 5. Tujuan video yang akan saya buat ini adalah guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Hermanto Hutagalung SEMM. Adapun tugas tersebut adalah aspek penting dalam studi kelayakan bisnis yang akan kita pilih dalam menjalankan usaha kita. Baiklah, di sini saya akan memilih dua aspek penting yang akan saya pilih untuk menjalankan usaha saya. Yang pertama adalah aspek keuangan. Mengapa aspek keuangan? Karena keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keputusan investasi ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, kebijakan modal kerja, kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas. Keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapatkan usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana atau dana tambahan untuk mendukung kebijakan investasi. Masalah utama dalam mengoptimalkan keputusan pendanaan adalah menetapkan struktur modal atau utang dan ekuitas yang optimal sebagai asumsi dasar dalam memutuskan berapa jumlah dana dan bagaimana komposisi jumlah dana pinjaman dan dana sendiri yang ditambahkan untuk mendukung kebijakan investasi sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat tumbuh secara sehat. Di samping itu, komposisi struktur modal harus pula dipertimbangkan hubungan antara perusahaan, kreditur, maupun pemegang saham, sehingga tidak akan terjadi konflik. Di dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, kita akan memerlukan dana. Suatu aktivitas bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh ketersediaan dana yang baik dan mencukupi. Bila aktivitas suatu bisnis tidak dapat memenuhi permintaan barang atau jasa sesuai dengan jumlah dan kriteria pelanggan dikarenakan bisnis tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan proses produksinya, maka sudah dapat dipastikan usaha bisnis tersebut akan terancam gagal. Maka dari itu, dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis, dibutuhkan suatu peramalan atau forecasting yang baik. Peramalan atau taksiran ini berbeda-beda untuk masing-masing jenis proyek. Pada umumnya, taksiran dana yang dibutuhkan tersebut tergantung pada kompleksitas dari kegiatan pendanaan itu sendiri. Misalnya penentuan lokasi bisnis yang bergantung kepada harga tanah. Semakin mahal harga tanah, maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut. Di samping itu, terdapat pula faktor-faktor biaya yang akan dikeluarkan selama umur bisnis tersebut. Dan di dalam suatu usaha, kita juga harus mementingkan adalah sumber pendanaan. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Akhir-akhir ini telah banyak berkembang berbagai lembaga keuangan maupun non-keuangan yang telah bersedia untuk mendanai suatu aktivitas bisnis, tentu saja dengan persyaratan tertentu. Sumber dana dari berbagai macam lembaga-lembaga itu sering disebut sebagai modal asing atau modal pinjaman. Sumber dana atau modal asing ini berasal dari sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan atau kreditur. Itu seperti bank, leasing, dan lain sebagainya. Dan masalah yang sebenarnya yang terjadi akan dibahas dalam studi aspek keuangan itu sendiri perihal modal. Modal adalah bagaimana bisnis tersebut akan didanai baik dengan modal sendiri, modal asing, ataupun gabungan keduanya, akan dapat mencapai keuntungan yang ekonomis. Oleh karena itu, pembahasan biaya modal
yang nanti akan dibahas juga adalah suatu aspek yang sangat penting dilakukan untuk menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu aktivitas bisnis tersebut yang akan kita jalankan. Selanjutnya, untuk aspek kedua yang menurut saya penting yang akan saya pilih adalah aspek pasar dan pemasaran. Mengapa aspek pasar dan pemasaran? Karena tantangan utama perusahaan-perusahaan adalah bagaimana membangun dan mempertahankan bisnis yang sehat dalam pasar dan lingkungan yang terus berubah. Agar perusahaan tetap dapat survive, perusahaan harus mampu mengenali pelanggannya. Dengan kata lain, pasar sasaran yang dituju dengan tepat akan memudahkan perusahaan dalam melakukan executing strategi. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya sekelompok orang dengan ciri-ciri yang sama belumlah berarti mereka membentuk pasar sasaran. Oleh karena itu, pemasar modern mencurahkan banyak perhatian terhadap pengenalan dan telaah berbagai pasar sasaran bagi produk mereka. Di dalam aspek pasar dan pemasaran, kita juga harus memikirkan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama yang mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama. Manfaat segmentasi pasar itu sendiri yaitu pertama, mengidentifikasi pengembangan produk baru, dan yang kedua, membantu dalam mendesain program-program pemasaran yang paling efektif, dan yang ketiga, memperbaiki alokasi strategi sumber daya pemasaran. Alasan mengapa menentukan pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran sudah dilahirkan sejak awal pemasaran. Paham penentuan pasar sasaran didasarkan atas kenyataan bahwa pasar bukan bersifat homogen melainkan heterogen. Dengan kata lain, tidak ada dua pembeli atau pembeli potensial dari suatu produk yang pernah identik dengan semua hal. Bila kita memikirkan pasar bagi mobil, umpamanya kita memikirkan sekelompok pembeli yang amat heterogen, yaitu pembeli yang mewakili setiap kelompok penghasilan, setiap kelompok usia, setiap bagian dari negara, kedua jenis kelamin, orang-orang yang sudah berumah tangga, dan yang masih lajang, dan sebagainya. Jika kita menentukan pasar mobil berdasarkan kelompok penghasilan, misalnya dalam kelompok penghasilan rendah, menengah, dan tinggi, kita mencapai semacam kehomogenan. Bila kemudian dari itu kita menentukan pasar dari masing-masing kelompok penghasilan ini ke dalam subbangsa-bangsa, lebih lanjut, misalnya ke dalam subbangsa-bangsa seperti bagian timur kota, usia 30-39 tahun, kita memperoleh lebih banyak kehomogenan di antara para pembeli di dalam masing-masing subbangsa. Melalui penentuan pasar sasaran, manajemen meningkatkan kecakapannya untuk menyesuaikan produk dan program-program pemasarannya secara unik bagi setiap sasaran. Oleh karena itu, pengenalan pasar adalah penting bagi keberhasilan pemasar. Tetapi, mengenal pasar berarti mengenal berbagai pasar sasaran yang membentuk keseluruhan pasar. Dengan kata lain adalah sangat penting bagi pemasar bukan saja mengenal siapa yang membeli produk, tapi juga mengakui bahwa tidak semua orang membeli produk, tapi juga mengakui dengan alasan yang sama. Hanya jika mereka memiliki pengetahuan ini, para pemasar mampu merancang strategi-strategi pemasaran yang optimal. Satu tujuan penting dalam menentukan pasar sasaran adalah menentukan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau pasar target. Sekian penjelasan saya tentang aspek yang saya pilih menurut saya penting dalam melakukan atau menjalankan sebuah bisnis. Sekian video yang akan saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum